Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Awal kisah kita akan diperlihatkan Yamato yang sedang menghampiri Takeo. Yamato meminta Suna untuk ikut menonton film bersama-sama. Tapi hari ini Suna tidak bawa uang. Tapi tenang saja, Takeo hari ini akan traktir Suna karena dirinya baru saja gajian. Tapi Suna meminta untuk meminjam uang saja. Sekarang sudah hampir musim gugur. Tapi Takeo merasakan seperti petangan musim semi baginya. Singkat cerita, mereka telah datang ke bioskop dan terlihat mereka melanjutkan pergi. Takeo bertanya pendapat Suna dari film yang mereka tonton tadi. Menurut Suna, akhir ceritanya berbeda dari ada yang di buku, tapi filmnya bagus. Yamato dan Takeo bertanya ke Suna, apa filmnya menarik? Takeo tidak tahu siapa pembunuhnya di film tadi. Yamato bilang karena saat pembunuhannya keluar, Takeo tidur. Tapi Suna bilang mereka melanjutkan pergi melihat pemandangan dari atas pegunungan. Yamato dan Takeo terlihat senang karena Suna senang. Takeo meminta Suna untuk istirahat sebentar. Ternyata Takeo dan Yamato mereka berencana merayakan ulang tahun Suna. Tapi mereka merasa bingung karena Suna hanya diam. Suna ternyata tidak tahu kalau hari ini ulang tahunnya. Suna tidak tahu akan melakukan apa di hari ulang tahunnya. Takeo meminta Suna Takeo memberikan hadiah selimut. Dia tahu kalau Suna tipe orang yang gak suka dingin, makanya dirinya memberikan hadiah selimut. Tapi berbeda dengan Takeo. Takeo orang yang selalu gampang kepanasan. Kadang-kadang dirinya tidak bisa tidur karena kakinya terlalu panas. Jadi dirinya menempelkan kakinya di jendela agar dingin. Singkat cerita, Suna dan Yamato datang ke tempat kerja Takeo. Yamato terlihat terpesona melihat Takeo yang pakai seragam kerja. Di sana ada menu teh protein. Yamato ingin memesannya untuk masa pertumbuhannya. Dirinya ingin tahu apa dirinya bisa menghabiskan butir telur dalam 1 menit. Yamato memikirkan kelak kalau dirinya sudah tumbuh besar. Apa Takeo masih mau bersama dirinya? Takeo langsung merespon. Yamato sedang terpesona melihat Takeo bekerja. Tapi ada orang asing yang datang. Orang asing itu melihat ke Suna dan bertanya apa Suna yang bernama Goda Takeo. Orang asing itu berpendapat kalau Takeo terlihat keren. Padahal itu Suna yang dilihatnya. Dia ngomong kalau dirinya yang akan menang. Tiba-tiba Takeo datang di belakang orang asing itu dan memperkenalkan kalau dirinya lah orang yang bernama Goda Takeo. Dia datang tidak berniat jahat. Dirinya membuktikannya dengan menunjukkan identitasnya. Dia bernama Oda Hayato, mahasiswa Osaki. Suna memberitahu kalau itu juga kuliah kakaknya. Tiba-tiba Ai datang dan langsung menyeret Oda pergi. Ai ternyata sudah balik lagi ke rumahnya untuk waktu yang lama. Oda datang ke sana bertujuan untuk melihat Takeo, orang yang disukai Ai. Oda suka kepada Ai, tapi dirinya tidak percaya. Ai menjelaskan emang dia orangnya. Ai sudah patah hati karena Takeo sudah bersama Yamato. Ai meminta Oda untuk balik ke Nagoya, tapi Oda tidak akan balik. Dia ingin ngobrol dengan Takeo. Dirinya harus tahu Takeo pria seperti apa. Dan ingin tahu pria yang bisa membuat Ai jatuh cinta. Karena Takeo lah yang membuat Ai menolak cintanya Oda.
Ai tidak mau kalau Oda mengganggu hubungan Yamato dan Takeo karena menurut Ai, Yamato itu gadis yang baik. Dirinya senang melihat mereka bisa bersama. Dia sudah melupakan perasaannya ke Takeo dulu. Ai memaksa Oda pulang dan akan mengantarnya ke stasiun. Adegan berganti ke Takeo dan Yamato di perjalanan pulang. Yamato senang melihat Ai sudah balik ke rumah karena Ai lah orang yang benar-benar membantunya di waktu yang dulu tentang memberi saran untuk menemui Takeo. Ai sampai ke rumahnya. Ai berada di rumahnya sampai minggu malam. Suna bertanya keberadaan Oda. Ai memberitahu kalau Oda sudah balik karena dirinya yang mengantar sampai stasiun. Ia berpendapat kalau Yamato pasti senang karena melihat punggungnya Takeo saja bisa mengalihkan dunia. Adegan berganti ke Takeo yang sedang memikirkan tempat jalan-jalan bersama Yamato dengan gajinya. Takeo mengajak Yamato pergi ke Land. Mengingat harga masuk di sana, Yamato berpikir-pikir. Tapi Takeo sudah mempunyai rencana sendiri. Dengan gajinya, dia bisa ke sana dengan Yamato. Takeo bingung dan langsung datang ke rumahnya Suna. Tapi di sana ada Ai juga. Teringat masa lalu Takeo saat SMP. Saat itu Takeo datang ke rumah Suna. Takeo melihat Ai hanya menggunakan piyama. Takeo menyadari kalau dirinya tidak sopan masuk sembarangan di rumah orang lain. Tapi Ai tak terlalu memikirkannya. Jadi kalau Ai ada di rumah, Takeo tak boleh main masuk aja. Setelah mengingat itu, Ai datang menghampiri Takeo dan meminta maaf atas kejadian tadi yang dibuat Oda. Takeo mempertanyakan ke mereka kenapa Yamato menolak dirinya yang mengajak ke Land. Tadi Takeo merasa kalau jawaban Yamato ragu-ragu. Ai akan membantu Takeo untuk mempertanyakan langsung ke Yamato. Dan besok akan mengajak mereka keluar untuk minum teh bersama. Takeo senang dan berpamitan pulang. Ai meminta Suna tidak usah khawatirkan dirinya karena dirinya sudah tidak seperti dulu lagi. Ai ingin membantu hubungan Takeo dan Yamato karena menurut dirinya mereka pasangan yang cocok. Pagi harinya mereka bertemu di restoran. Ai suka minum teh maupun kopi. Dia suka dua-duanya. Berbeda dengan Yamato yang lebih suka teh. Ai langsung mempertanyakan ke Yamato tanpa perlu basa-basi. Apa Yamato sudah pernah ke Land? Ai mencoba memancing Yamato. Ai menceritakan kalau dirinya suka ke sana dan langsung direspon Yamato kalau dirinya juga senang ke sana. Ketika Ai menyarankan untuk Yamato mengajak Takeo ke sana, Yamato terlihat tidak akan ke sana bersama Takeo. Pada akhirnya Takeo sendiri yang bertanya ke Yamato, kenapa tidak mau? Apa terlalu mahal? Yamato hanya saja tak ingin pergi ke sana dengan Takeo. Tanpa angin, tanpa jejak, tanpa suara, Oda datang dan ikut nyimbrung. Takeo meminta maaf ke Oda karena kejadian kemarin. Oda merasa kecewa yang mendengar kalau dirinya hanyalah temannya Ai. Padahal Oda sudah bilang kalau dirinya mencintai Ai. Yamato berpikir jangan-jangan Oda jauh-jauh ke sini untuk bersama Ai. Takeo baru sadar kalau Oda menyukai Ai. Tiba-tiba Takeo respect dengan Oda. Ai panik karena tiba-tiba Oda ngerocos kalau Ai sudah mempunyai orang yang dia sukai. Tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Takeo terlihat marah dan bertanya siapa orang yang berani membuat sakit hati Ai. Oda tahu kenapa Yamato tidak mau ke Land. Karena di sana ada kutukan yang katanya kalau pergi ke sana bersama pasangan bisa menghancurkan hubungannya. Karena itu alasan Yamato menolak ajakan Takeo. Yamato tidak mau kalau hubungan mereka hancur karena pergi ke sana. Walaupun peluang kutukannya sangat kecil, dirinya benar-benar tidak akan mau kalau kejadian itu terjadi padanya dan Takeo. Oda menyarankan datang ke sana bersama-sama saja. Karena Takeo dan Yamato ke sana tidak hanya berdua, jadi bukan kencan namanya. Sehingga kutukan itu tak akan mempan.
Oda juga akan ikut ke sana. Oda mengajak untuk pergi ke sana besok. Oda terlihat cepat untuk dekat sama orang lain. Dirinya meminta nomor handphone Takeo dan Yamato. Singkat cerita mereka berpisah. Oda memberitahu ke Ai kalau Yamato gadis yang baik. Sudah jelas karena dia pacarnya Takeo. Dia gadis baik dan mencintai Takeo dengan tulus, jawab Ai. Oda pamitan dan akan memberitahu waktu dan tempat besok melalui chattingnya. Suna bertanya ke kakaknya, kenapa Ai menceritakan cintanya ke Takeo pada Oda. Ai tidak memberitahu hal itu, tapi semua itu kecelakaan. Pas acara sosial untuk seminar Ai, ada seseorang bilang dia bisa melakukan hipnotis. Entah kenapa Ai masuk ke alam bawah sadar dan memberitahu. Dan begitulah Oda tahu kalau Ai mencintai Takeo. Di malam harinya, setelah Oda menginfokan jam dan tempatnya, terlihat memikirkan sesuatu. Dirinya bingung mau tidur di mana karena dirinya membooking hotel cuma sampai kemarin. Takeo menyarankan Oda tidur ke rumahnya. Takeo berpikir Oda jauh-jauh hanya ingin bertemu Ai dan Takeo akan menolongnya. Mereka sampai ke rumah Takeo. Takeo meminta izin ke ibunya kalau Oda akan menginap. Mereka melanjutkan makan malam bersama. Oda sangat senang melihat hidangan rumahan karena Oda tinggal sendiri di sana dan merindukan masakan rumahnya. Singkat cerita, waktu pun sudah jam 11:15. Mereka siap-siap untuk tidur. Tapi Oda membangunkan Takeo dan membicarakan Ai. Oda yang mendengar jawaban Takeo, dirinya tertawa. Emang benar dugaan Oda kalau orang seperti Takeo tidak akan takut. Berbeda dengan Oda yang mulai takut. Padahal Oda orangnya lepas dan santai. Jadi dia selalu saja tertawa, bahkan dengan dosennya. Dirinya sering tertawa. Oda cerita waktu dulu, dirinya kira sudah membawa dokumen yang sangat penting di seminarnya. Tapi dokumen itu hilang. Padahal sudah ditandatangani dosen dan dicap. Dosennya sangat marah waktu itu dan bilang tak akan meluluskan Oda. Di saat sesuatu seperti itu terjadi, perempuan biasanya bersikap baik dan merasakan simpati. Tapi Ai justru marah. Ai di waktu kejadian itu sampai menemani Oda untuk bertemu dosennya dan bertujuan meminta maaf. Dan bahkan Ai lah orang yang menemukan dokumennya. Oda mengira dulu Ai itu lebih tua darinya, tapi ternyata seumuran sama dengan Oda. Oda kalau mau manggil Ai, dirinya tidak bisa. Berhenti menggunakan honorific. Takeo mengingat kejadian masa kecilnya. Emang begitulah sifat Ai sejak kecil. Ai memang selalu bawel seperti itu. Takeo yakin sampai tamat SD dengan memakai pakaian yang selalu salah setiap hari jika tidak diberitahu Ai. Oda melanjutkan bicaranya. Dirinya tidak masalah kalau Ai mencintai orang lain. Oda hanya ingin meluapkan semua perasaan ini pada Ai. Tapi tangan ini tak bisa menjangkaunya. Melihat Oda yang berbicara itu, Takeo tahu kalau Oda benar-benar laki-laki yang baik. Ai dan Suna sudah bersiap pergi. Takeo, ohayo. Tapi tiba-tiba Oda membisikkan ke Ai ketika mereka tiba di Land. Oda akan berencana menjauhkan Takeo dan Yamato. Dirinya akan membuat Ai bisa berduaan dengan Takeo. Jadi Ai harus bisa mengungkapkan perasaannya ke Takeo. Ai sering bilang kalau dirinya baik-baik saja. Tapi Oda tahu kalau semua yang diucapkan Ai semuanya bohong. Karena Ai tidak bisa move on. Disebabkan Ai tak pernah mengungkapkannya. Oda meminta Ai supaya Takeo tahu tentang perasaannya.